Selamat sore, salam sejahtera pada kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudaraku, kita ketemu lagi di sore hari ini dengan Nyai Telasih. Saya Nyai Telasih sebagai narator akan berbagi cerita kepada saudara, anak cucu terutama, agar supaya cerita Nyai Telasih ini bisa sebagai hiburan atau sebagai suri teladan untuk dijadikan kehidupan yang akan datang. Namun sebelum Nyai Telasih melanjutkan ceritanya, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih atas kesudian atau sudi kiranya untuk memberikan like dan subscribe pada narasi pada channel saya, channel Nyai Telasih, dan saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga amalan saudara semuanya akan mendapatkan imbalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, dan diberikan suatu ketenangan. Baiklah saudaraku, Nyai Telasih akan bercerita tentang seorang tokoh pewayangan yang bernama Prabu atau Bambang Ekalaya, Prabu Bambang Ekalaya atau Prabu Palgunadi. Nah, siapakah Prabu Palgunadi? Nah, ini Nyai Telasih akan bercerita tentang Prabu Palgunadi ini sesuai dengan kisah pewayangan di tanah Jawa. Dan kebetulan cerita ini telah Nyai Telasih pada waktu kecil, Nyai Telasih berperan sebagai Arjuna dalam lakon ini. Nah, yang pada waktu masih di SD, saya masih SR pada waktu dulu, pelatihnya Bapak Sarmidi dari Blora. Pada waktu itu posisinya Nyai Telasih ada di desa Jepon, di kecamatan Jepon. Saudaraku, Nyai Telasih memberikan cerita ini dengan maksud dan tujuan untuk menjadi suri teladan bagi para siswa atau bagi anak-anak yang masih muda atau bagi siapapun juga, tentang kesetiaan seorang siswa kepada guru, seorang siswa kepada guru, seorang murid kepada guru, berbakti dan hormat serta kepercayaan kepada seorang guru. Juga tentang keteguhan untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan ilmu agar supaya mencapai tujuan menguasai ilmu yang dikehendaki. Nah, saudara, Bambang Ekalaya itu siapa? Bambang Ekalaya atau Prabu Palgunadi, kalau di dalam pewayangan Jawa, dia raja dari kerajaan Paranggelung. Prabu Palgunadi itu kalau di negara, berasal dari kisah cerita ini berasal dari negara India, yaitu dalam kisah Wiracarita dalam buku Mahabharata. Yaitu Prabu Palgunadi ini sebenarnya adalah dari kaum Nisada. Apakah kaum Nisada itu? Kaum Nisada adalah kaum yang terpencil, kaum yang karena itu termasuk golongan kaum Sudra. Jadi gini ya, di India itu bahwa manusia itu terbagi menjadi empat kasta: Brahmana, Satria, terus Vaisya dan Sudra. Nah, kaum Nisada adalah termasuk kaum Sudra, kaum yang terpencil dan kehidupannya ada di jauh dari perkotaan atau jauh ya, tapi banyak banget pengikutnya, banyak banget, atau kaum ini banyak banget, sehingga membentuk suatu kerajaan yang dinamakan kerajaan Nisada. Karena
kaumnya kaum Nisada. Kalau di tanah Jawa dalam pewayangan supaya singkat yaitu kerajaan Paranggolo. Prabu Palgunadi itu berwatak jujur, tegas, berkeinginan kuat, beriman kuat, dan berkeyakinan kuat. Beriman dan berkeyakinan kuat. Kalau mempunyai kehendak harus tercapai, dan terkenal dengan berbakti dan setia kepada istrinya. Nah, Prabu Palgunadi itu adalah putra angkatnya dari Raja Hiradanus. Hiranyadanus ya namanya. Nah, Prabu Palgunadi ini karena ayah angkatnya bernama Hiranadanus juga dari kerajaan Nisada, dari kaum Nisada. Nek carane ngono nganu ya, tetuanya Hiranyadanus ini tetua, cara mono kiyaine dari suku Nisada. Lah, Palgunadi ini, Ekalaya ini adalah rajanya. Dia dinobatkan sebagai raja di Nisada, merajai kaum Nisada. Masih muda dan mempunyai istri seorang bidadari yang bernama Anggraini yang sangat cantik jelita. Nah, Prabu Palgunadi atau Bambang Ekalaya atau Bambang Palgunadi ini ingin menjadi satria pemanah yang paling hebat, melebihi atau menyamai Raden Arjuna dan Adipati Karna. Nah, Raden Arjuna itu siapa? Mungkin para saudara atau teman-temanku semuanya sudah pada tahu ya. Raden Arjuna itu panengah Pandawa. Pandawa itu siapa? Pandawa itu ya terdiri Yudhistira, Bima, atau Werkudara, Arjuna atau Janaka, Nakula, dan Sadira. Nah, yang ahli memanah ini adalah Arjuna dan Adipati Karna, Raja Angga dari wilayah Hastinapura. Dia ingin menyamai itu. Pada suatu ketika Raden Bambang Ekalaya ini mempunyai ide, kalau aku ingin memanah yang paling baik atau menjadi pemanah yang terbaik, aku harus mencari guru. Nah, guru yang paling hebat sedunia ini hanya satu orang yang memiliki ilmu atau mantra Danurwenda, namanya Danurwendo. Nah, Danu nek carane wong India Danurweda, nah, nek cara Jawa Danurwendo. Nah, ini adalah mantra bila dicake itu untuk memanah bisa melesatkan ya, panah bisa melesatkan dari ribuan atau ratusan panah. Dalam satu kali pelepas itu bisa 100 atau lebih dari bahkan ribuan panah. Namanya ilmu Danurwenda. Punya ide seperti itu hanya ingin berguru dengan Begawan Durna, karena yang memiliki ilmu Danurwenda itu adalah Begawan Durna. Nah, Hiranyadanus ini, kerajaan Nisada atau Raja Nisada, kaum Nisada ini bersekutu dengan Raja Sanda, yaitu raja dari Manggada. Nah, Jayasanda ini musuhnya orang Pandawa dan dia sekutu dengan Hastinapura. Nah, kemudian Bambang Ekalaya menuju atau pergi mencari Begawan Durna ke Hastinapura. Perjalanan, masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan, sampailah ke negara atau ke kerajaan Hastinapura. Bertemulah dengan Begawan Durna. Setelah itu dia menghadap Begawan Durna.
Sang Begawan, salam hormat untuk Sang Begawan. Nama saya Bambang Ekalaya. Saya dari negara atau saya dari kerajaan Paranggelung. Nah, Sang Begawan, tujuan saya ke sini, saya ingin berguru kepada Sang Begawan. Itu nggak ditanya sama Begawan Durna, itu sudah nerocos seperti itu. Terus kemudian si Durna terus guyu ya. Oh, kamu ingin berguru, kamu ingin menjadi muridku. Iya, inggih Sang Begawan, kula pengen dados muridipun. Saya ingin jadi muridnya. Oh, begitu. Memang Begawan Durna ini terkenal bijaksana, sabar, dan berilmu tinggi ya. Oh, begitu. Tetapi aduh, maaf ya, saya ini sudah terlanjur bersumpah. Saya tidak akan menerima murid dari manapun juga. Saya bersumpah hanya ingin menjadi gurunya kaum Kurawa atau Hastinapura dan para Pandawa. Maka maaf ya, Ekalaya, saya tidak bisa menerima. Maka baiklah, pulanglah kamu. Saya tidak bisa menerima. Aduh, guru. Kemudian dia menjatuhkan diri di hadapan sang guru sambil menangis. Ya, guru, izinkan saya berguru, izinkan saya jadi muridnya, guru. Maaf Bambang Ekalaya, saya tetap tidak bisa. Nangis. Bambang Ekalaya nangis. Akhirnya Bambang Ekalaya kembali pulang, tapi dia tidak pulang ke kerajaan. Dia masuk hutan dan kemudian dia meditasi atau bertapa, minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, karena dia itu Bambang Ekalaya itu sangat percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah bertapa ada ilustrasi ada wisik, ada bisikan dari Yang Widi untuk membuat patung. Kemudian Bambang Ekalaya membuat patung seperti wajah dan badannya Begawan Durna. Dia letakkan dan kemudian dia memuja patung tersebut. Kemudian dia seolah-olah dia berlatih, dia belajar seolah-olah itu adalah Pendeta Durna. Itu adalah patung itu dia berilustrasi seperti Begawan Durna. Padahal itu patung. Namun keyakinan yang sangat kuat ternyata diridhoi atau mendapatkan hidayah dari Tuhan. Pinter banget, pinter memanah, akhirnya menyamai atau ilmu Danurwenda. Jadi setiap dia akan mulai belajar memanah itu dia berdoa dulu, berdoa dan bermeditasi dan berkhayal seperti seolah-olah Begawan Durna ada di dekatnya. Sampai sangat berdarah-darah untuk berlatih dan mengilustrasikan Begawan Durna. Akhirnya dikuasainya ilmu Danurwenda atau ilmu memanah. Itu ya ceritanya, berhasil. Karena kekuatan atau kemauan yang sangat tinggi, kemauan yang keras, Bambang Ekalaya berhasil menguasai ilmu Danurwenda atau ilmu memanah, hafal. Kemudian pada suatu hari, ini kita melanjutkan, pada suatu hari para Kurawa yaitu Duryudana, Dursasana, Citraksi, Citraksa, Durnagati, Durmagata dan sebagainya, para Kurawa itu 100 orang, ditambah kaum Pandawa, ada Arjuna, ada Kresna, bercengkerama di tengah hutan. Di dalam hutan tersebut
tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka ada babi hutan. Babi hutan lari langsung jatuh di depan para satria tersebut. Dengan mulutnya banyak anak panah, lebih dari 50 anak panah. Di dalam mulutnya moncongnya celeng ya, celeng babi hutan itu celeng itu. Ada lebih dari 50 atau ratusan anak panah ngebeki atau memenuhi mulutnya celeng itu. Nah, celeng itu ambruk di depan para satria. Terus kemudian Arjuna datang, loh, ini kok ada celeng mulutnya Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika wonten ini ada hutan babi hutan yang di dalam moncongnya ada anak panah ratusan ini, pasti ada orang yang memanahnya, melepaskan anak panahnya tidak hanya satu persatu tapi ada ilmunya. Benar Adinda Arjuna. Bathara Kresna ya, Sri Bathara Kresna itu mengatakan, iya ini mesti ada orang yang memanah dan menguasai ilmu Danurwenda. Ayo kita cari. Mereka orang Kurawa 105 Pandawa ini masuk ke dalam bekasnya darah itu kan celeng itu lari kan mulutnya berdarah-darah, ditipak sampai mana, ternyata sampailah pada titik darah tersebut, yaitu seorang satria namanya Babang Ekalaya yang sedang belajar memanah. Kemudian ditanya, halo salam saudaraku, siapakah namamu? Arjuna tanya. Oh iya Raden, nama saya Bambang Ekalaya. Oh, kalau yang memanah celeng tadi, yang memanah babi hutan, yang memakai ilmu Danurwenda itu kamu kah? Betul Raden, saya yang memanah celeng tersebut. Loh, Anda kok bisa memanah seperti itu dan menguasai ilmu Danurwenda? Dari mana? Siapa gurumu? Tanya Arjuna. Iya Raden, nama saya Bambang Ekalaya atau Prabu Raden Palgunadi. Guru saya adalah Pandita atau Begawan Durna. Loh, Begawan Durna? Iyalah, ini ada patungnya, buatkan patung yang persis Begawan Durna itu. Loh, wah ini mengkhianati nih. Begawan Durna katanya tidak akan menerima siswa, kok ini ada yang namanya Bambang Ekalaya sebagai muridnya. Oh ya sudah Bambang Ekalaya, saya permisi dulu. Pulanglah mereka mencari Begawan Durna. Nah, setelah itu Begawan Durna ditanya, loh, guru katanya tidak akan menerima murid selain Pandawa dan Kurawa, tapi kenapa kok guru mempunyai murid yang namanya Bambang Ekalaya? Berarti guru nipu, guru bohong. Arjuna, oh enggak Arjuna, saya tidak memberikan atau tidak memiliki murid. Ayo mari kita lanjut, kita lihat. Kalau nggak percaya Arjuna, mari Begawan Durna diajak ke tempatnya Bambang Ekalaya. Nah, setelah sampai di tempatnya Bambang Ekalaya, kemudian, loh, sembah bekti saya Begawan Durna. Loh, kamu Bambang Ekalaya? Iya, saya Bambang Ekalaya. Lah, kamu kok bisa ngaku-ngaku sebagai murid saya? Itu kenapa? Kok kamu bisa seperti itu? Iya, karena saya ingin jadi murid Begawan, tapi Begawan tidak mau. Saya membuat patung ini dan saya berlatih seolah-olah Begawan yang melatih saya. Lah ini Arjuna, kok kamu bisa tahu kalau sampai ini tadi begini guru, ada celeng
mulutnya itu ada penuh anak panah. Nah kemudian padahal anak panah itu masuk dalam mulutnya itu ada ratusan bahkan ribuan anak panah guru. Nah itu kalau enggak yang mempunyai ilmu atau mantra Danurwenda kan enggak mungkin. Oh iya enggak mungkin. Apa benar Bambang Ekalaya? Iya benar guru. Oh begitu lah. Kamu kok bisa seperti itu, berarti kamu memiliki ilmu. Iya guru, no. Ya sudah, sekarang saya tidak ingin kamu seperti itu, dan saya ingin kesetiaan kamu kepada saya sebagai gurumu. Saya ingin supaya ibu jarimu, jempolanmu itu kamu potong. Kalau kamu kedua jempolanmu kamu potong, kalau memang kamu setia berbakti kepada saya, maka kamu persembahkan ibu jarimu kepada saya. Sendiko guru. Bambang Ekalaya itu sendiko mau. Kemudian dua ibu jarinya dipotong. Nah setelah itu dua-duanya dipotong, dua ibu jarinya diserahkan pada Begawan Durna. Senang sekali. Wih, benar-benar kamu berbakti pada saya Bambang Ekalaya. Ya sudah, sekarang terima kasih atas informasinya. Saya pulang. Ayo para Pandawa podo bali. Kemudian para Pandawa kembali ke kerajaan Indraprasta. Lah Kurawa ini naik karupa ke Hastinapura. Nah, suatu hari ketika itu selang berapa bulan gitu ya, Bambang Ekalaya kembali ke kerajaan karena dia sudah menguasai ilmu memanahnya, sudah menguasai ilmu mantra Danurwenda. Kemudian dia kembali ke kerajaan sebagai hormat kepada Begawan Durna. Istrinya Dewi Anggra ini disuruh menyampaikan bingkisan suatu kebahagiaan, sukacita kepada Begawan Durna. Nah kemudian Dewi Anggra ini karena kesetiaan kepada suami, dan suami sudah lama meninggalkan kerajaan, sehingga yang disuruh menyampaikan bulu bekti ini adalah istrinya, suatu kehormatan kepada Begawan Durna. Benar, istrinya ini Dewi Anggra ini jalan menuju ke Hastinapura. Di tengah jalan kemudian Dewi Anggra ini dihadang oleh raksasa, ratusan raksasa, banyak sekali dihadang. Setelah dihadang kemudian para pengawalnya, prajuritnya sekian puluh orang itu dibunuh oleh raksasa semua. Lah kemudian Dewi Anggra ini lari, pontang-panting lari, takut kan raksasa itu menakutkan banget. Dia makan manusia. Raksasa itu suka makan manusia, makan daging orang. Nah Dewi Anggra ini dikejar oleh raksasa, lari. Nah pada suatu hari, di suatu saat itu Raden Arjuna sedang bertapa di suatu gua, meditasi bertapa. Pada waktu bertapa tersebut datanglah Dewi Anggra ini masuk ke situ dengan ketakutan. Nah, dengan ketakutan ada, oh ini siapa? Maaf Raden, saya maaf saat mengganggu. Loh, kamu itu siapa? Saya takut Raden, saya dikejar-kejar oleh raksasa. Saya takut. Ini adalah Anggra ini, istrinya Prabu Ekalaya, Prabu Palgunati, Raden. Saya minta tolong Raden. Oh begitu, ya sudah saya tolong. Mana raksasanya? Itu ada di luar Raden.
"Loh, kamu kok bisa pergi sendiri?" "Enggak, saya dikawal oleh prajurit, tapi prajurit semua sudah pada mati, tewas oleh raksasa, Raden." "Oh ya sudah, saya." Kemudian Arjuna keluar dari gua. Wah, raksasa ratusan itu tadi, ratusan raksasa itu diserang oleh Arjuna, mati semua. Raksasa mati semua, tidak ada yang hidup. Nah, setelah itu Raden Arjuna melihat Anggraini yang seperti bidadari jatuh cinta. Nah, setelah jatuh cinta, Dewi Anggraini tidak mau, dikejar-kejar oleh Raden Arjuna, akhirnya terjatuh di jurang. Sudah jatuh di jurang, dalam pemikiran Raden Arjuna, dalam pemikirannya, oh berarti ini sudah mati. Kemudian Raden Arjuna kembali ke kerajaan Indraprasta. Nah, tidak disangka-sangka ada ibunya, karena Anggraini ini putra bidadari, ditolong oleh ibunya. Anggraini dihidupkan kembali, dibawa, diantar kembali ke kerajaan kepada Bambang Ekalaya. Setelah diserahkan kepada Bambang Ekalaya, "Kenapa kamu kok nangis?" "Iya, karena saya mau diperistri sama Raden Arjuna." Marah Prabu Palgunadi, Bambang Ekalaya marah besar. Nah, akhirnya Bambang Ekalaya menuju ke Indraprasta menantang sama Arjuna. Nah, setelah menantang sama Arjuna, Prabu kakaknya yaitu Prabu Puntadewa atau Yudhistira malu, kecewa dengan peristiwa seperti itu. Akhirnya Raden Arjuna keluar dari itu, berperang dengan Prabu Palgunadi. Nah, Prabu Palgunadi tersebut sempat mati kena panahnya Raden Arjuna, kemudian mati. Nah, ketika mati dia bisa hidup lagi, ganti sekarang Arjuna dipanah sama Palgunadi, mati juga. Setelah meninggal Prabu Palgunadi pulang, sudah tahu Arjuna meninggal. Dia tidak tahu kalau Arjuna ini diikuti oleh Prabu Bathara Kresna. Siapakah Prabu Bathara Kresna? Prabu Bathara Kresna itu adalah titisan Dewa Wisnu yang mempunyai senjata cakra dan kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma itu gunanya untuk menghidupkan orang yang mati sebelum waktunya. Nah, kemudian jenazah Raden Arjuna dibopong oleh Sri Kresna, dibawa pulang kembali ke Indraprasta dan dihidupkan kembali. Nah, kemudian Raden Arjuna setelah hidup, dia ingin mati. "Saya ingin mati saja, saya malu Kakanda, saya ingin mati saja daripada saya seperti ini." "Oh, nggak bisa, kamu nggak boleh mati. Kamu ini masih dibutuhkan dalam perang nanti ke depannya, yaitu perang Bharatayuda. Kamu nggak boleh mati. Ayo sekarang kita balas dendam." Nah, suatu hari ini di sanggar palanggatannya Prabu Palgunadi ini ada patungnya Begawan Durna, dibawa ke kerajaan. Nah, dia menyelinap, Prabu Kresna dan Arjuna menyelinap di sanggar palanggatannya, yaitu sanggar nek corone wong Islam ki musola, tempat tempat meditasi, tempat bersembahyang, tempat bersolat. Nah, di situ ada patungnya Bundita Durna. Raden Arjuna menyelinap, delik, bersembunyi. Kemudian Prabu Kresna berada di belakang
patungnya Pandita Durna dengan tidak bisa dilihat oleh siapapun atau boleh dikatakan mempunyai aji panglemunan. Nah, ketika masuk di dalam kerajaan, para penjaga itu diberikan aji sirep sehingga semuanya pada tidur. Dan kemudian tahu kalau Ekalaya baru meditasi jam 00, jam 12 malam, tengah malam itu setiap tengah malam Bambang Ekalaya bertapa atau meditasi. Dia nggak tahu karena apa? Keduanya si Arjuna dan ini Prabu Kresna ini mempunyai ilmu aji panglemunan, aji yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Nah, setelah itu masuk ke dalam sanggar Palanggatan itu Raden Arjuna bisa bersembunyi dan Prabu Bathara Kresna ada di belakang patungnya ini Begawan Durna. Terus kemudian ada suara yang ngomong ini Prabu Kresna ngomong seperti suaranya Pandita Durna dan di mesik dicirep seolah-olah patung ini hidup. Nah, kemudian ada suara Angger anakku Bambang Ekalaya. Oh, nuwun inggih, iya Begawan. Terima kasih Begawan mau berkenan datang di sanggar Palanggatan saya. Inggih, wonten dawuh. Ada apa atau ada apa ya? Wonten dawuh Begawan. Nun inggih wonten menapa? Ngene yo, begini ya. Kalau kamu itu memang berbakti kepada saya, ini intinya saja, kamu benar-benar bakti dengan saya, kamu ingin jadi murid saya apa enggak? Iya Begawan, saya ingin sekali menjadi murid Begawan. Ya kalau memang kamu itu loyal kepada saya ingin tanya, kamu kok masih bisa hidup kembali dan ilmumu kok masih memanah walaupun ibu jarimu, jempolanmu sudah dilepas, tapi ternyata kamu masih pandai melepaskan panah. Apakah kamu mempunyai aji selain aji Danurwenda? Oh iya guru, saya memiliki ilmu namanya punya pusaka namanya ali-ali ampal. Nah, ali-ali ampal itu dari mana, Nger? Ali-ali ampal kami dapat dari nenek moyang saya. Oh, begitu. Nah, sekarang begini, kalau kamu itu memang setia kepada saya, lepaskan ali-ali ampalmu itu, kamu serahkan kepada saya. Kalau memang kamu benar-benar ingin menjadi murid saya, tentunya kamu boleh. Oh iya guru, saya akan serahkan cincin ampal saya ini yang saya letakkan, ditunjukkan nih jarinya, saya letakkan di jari manis saya ini. Nah sekarang bawa sini. Ini tapi nggak bisa dilepas guru, karena ali-ali ampal ini adanya berada di dalam kulit di atas daging. Nah bagaimana cara ini saya potong guru? Oh begitu, ya sudah, mana kemudian itu dipotong ali-ali ampalnya, diserahkan kepada tangan patungnya Pandita Durna. Nah Arjuna yang sembunyi di situ, dia membawa keris, karena pada waktu meditasi itu kan keris-kerisnya, pusakanya itu disimpan di dekatnya itu, terus diambil oleh Raden Arjuna, kemudian ditusukkan kepada Bambang Ekalaya. Matilah Bambang Ekalaya ditusuk oleh pusakanya sendiri, dan jadi seolah-olah seperti bunuh diri. Kemudian Raden Arjuna dan Bathara Kresna melesat keluar dari ruangan tersebut. Tak disangka
ini istrinya Anggraeni masuk ke ruang meditasi melihat suaminya meninggal dunia seolah-olah bunuh diri. Akhirnya pusaka yang ditancapkan Arjuna di dalam dadanya Falgunadi dicabut dan kemudian Anggraeni bunuh diri. Keduanya meninggal dunia, namun bersumpah mengutuk, yaitu mengutuk patung tadi, mengutuk Pandita Durna. Iya Pak Guru, saya terima nasib saya seperti ini, tapi nanti saya akan balas dendam di perang Baratayuda. Kamu akan terpenggal oleh putra dari Pancala. Ingat-ingat, saya akan balas dendam di dalam perang Baratayuda. Terus Falgunadi melesat ke Nirwana bersama dengan istrinya Dewi Anggraeni, dan Prabu Kresna bersama Arjuna pulang kembali ke Indraprastha. Nah, itu akhirnya Raden Arjuna tidak mempunyai musuh lagi selain Adipati Karna yang menandingi kesaktiannya Raden Arjuna. Nah, demikian saudaraku, kisah cerita anak cucuku semuanya. Terima kasih telah mendengarkan kisah seorang satria yang bernama Bambang Ekalaya, yaitu dengan judul Bakti Seorang Siswa Kepada Gurunya. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Selamat jalan, selamat tinggal. Dadah.